Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wabil khusus seluruh jamaah laki bini yang mudah-mudahan dirahmati Allah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala pada pagi subuh niki. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa nikmatin, dalam setiap kegiatan dan dalam setiap amalan yang kita lakukan atas nikmat sehat yang telah kita diberikan. Sholawat teriring salam tak lupa kita hadiahkan terus kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi secara khusus dan secara jam'i. Seluruh penduduk langit mengucapkan salawat kepada Nabi demi mendapatkan satu ampunan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mutiang pelonggom sami sebagai umat beliau hendaklah senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat mampu menyelamatkan 550 azab kubur di alam barzakh. Masya-Allah. Apalagi 1000, 100, tapi lagi 10.000 dan lain sebagainya. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Thariqul Jannah, jalan menuju surga. Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah niki aran Abdurrahman ya bin Sakhr Ad-Dusi. Ampun deparan Abu Hurairah saya ya meong tidam lek semenit niki mumpelang jubah niki ada ndak terganggu meong niki tidam. Monita terbaik pindang ibu-ibu serepak tampas meong niki. Aran ibu-ibu maranika damak nota kemun pelentong wong dintau meong niki adalah salah satu binatang yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna ar-rajula sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang pemuda bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza sallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadan
wa ahlaltu halal wa haramtu haram wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannah qala na'am rawahul Muslim. Arak sopo kanak atau pemuda bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat ya Rasulullah, apakah aku melaksanakan salat 5 waktu secara tepat waktu sehari semalam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, wa sumtu Ramadan, lalu aku berpuasa di bulan Ramadan, aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang diharamkan Allah, dan aku tidak menambah ibadah selain yang tadi aku sebut itu ya Rasulullah. A'adkhulul jannah, pertanyaannya apakah aku termasuk menjadi ahli surga, ataukah bisakah aku masuk ke dalam surgamu ya Rasulullah, atau surga Allah Subhanahu wa taala? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, kata Nabi, iya. Ibnu Hibban radhiyallahu anhu dan Imam Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwaffaqat menyatakan bahwa Nabi maksudnya hadis ini bahwa i'mal amrud dunya wal akhirata ma syi'tum, wahai umat Islam, kerjakanlah urusan dunia dan akhirat sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi lamun terdik mampu 4 rakaat tahajud bilang jelo, kita tidak mampu solat tahajud setiap hari 4 rakaat, cukup 2 hari, tetapi setiap malam kita kerjakan terus menerus, istiqamah. Kalau kita tidak mampu bersedekah dengan uang 100.000 sehari setiap hari, maka minimal kita bersedekah dengan senyum. Jelas niki dari penjelasan hadis ini betapa mudahnya Bapak Ibu rahimakumullah orang masuk ke dalam surga Allah. Tetapi kadang-kadang kita mencari-cari kekurangan di dalam kelebihan dalam ibadah niki, sehingga apa yang terjadi, umat Islam saat ini terpecah belah. Wahlai selesai urusan kunut subuh kan marak nika, sudah dulu dia selesai masalah tahlil, dibangkit-bangkitkan kembali, dikotak-kotakkan lagi kita ini jamaah rahimakumullah. Sehingga ada seorang pemuda lagi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Lebih sederhana lagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'ala rajulun faqala ya rajul ma a'datta anis sa'ah. Mau basen tite bani lalu berketuan tentang piran kiamat. Apa lom siapang untuk menyambut hari kiamat? Bahasa jamak marak nika. Ma'addatta 'anis sa'ah. Faqala ar-rajul, dan berkata anak muda itu, illa syai'aini ya Rasulullah, hanya 2 hal yang aku siapkan untuk menyambut hari kiamat. Wa ma huma, apa 2 hal itu? Yang pertama adalah ahabbullah ta'ala azza wa jal. Si pertama mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ngumbe entan tekangan Allah ta'ala. Tentu menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan. Summa qala ahabbu ilaika ya Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah mencintaimu ya Rasulullah.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai di hari kiamat. Siapa yang kita cintai jamaah rahimakumullah? Mudah-mudahan betul-betul dengan kita melangkahkan kaki ke majlis subuh, salat subuh secara berjamaah, kemudian kita tinggal iktikaf sebentar untuk mendengarkan tausiah agama, bermuajahah bersama, ini menjadikan kita cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu jamaah bertanya, Al-Mukarram, ngumbe ngonek telik dalam alam barzah. Kenapa ini masih ada kaitannya dengan hadis ini? Betapa lama kita berada di alam kubur. Yang kita tahu dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, satu hari di alam akhirat sama dengan berapa tahun di alam dunia? Bila? 100 tahun di alam dunia. Misal temati jelo Jumat, semua kita mengharap meninggal hari Jumat dalam keadaan husnul khotimah. Hari Jumat kita meninggal, kemudian misalnya dari hari Jumat ke hari Sabtu, berarti 100 tahun alam dunia. Begitu lama ya Rasulullah. Apakah ada syafaat? Apakah ada pertolongan? Lalu Nabi tersenyum kepada orang yang bertanya itu. Bukan saja engkau yang galau merabasentita, yang khawatir tentang nasib di alam akhirat, tetapi yang aku sedihkan adalah seorang yang diberikan Allah nikmat sehat, diberikan Allah nikmat sempat, tetapi mereka tidak melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang aku sedihkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya Rasulullah? Karena dalam setiap napas diberikan kesehatan lalu dia melakukan kebaikan, disitulah ratusan tahun bahkan ribuan tahun di alam dunia yang ada di alam akhirat itu akan dipercepat dan diperpendek oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak narak sia-sia jamaah rahimakumullah. Tidak ada yang sia-sia amalan kebaikan kita di atas dunia ini. Kemudian kata Nabi SAW, dalam setiap napas dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, disitulah demi sedikit kuburannya dijadikan Allah taman-taman surga. Subhanallah. Jadi ndik dula ya berdoa jadi wali jamaah rahimakumullah. Allah yang menentukan seorang menjadi wali. Tetapi apa? Setiap apa yang kita nikmati rezeki Allah di atas dunia niki, setiap apa yang kita terima rezeki Allah di atas dunia ini, maka jangan lupa untuk bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sederhana kan? Santer sin sederhana. Lagu kadang-kadang mohon maaf, saking laparnya mungkin kita lupa baca bismillah ketika kita ingin menikmati makanan dan minuman itu. Lupa baca bismillah saja kita lupa. Sehingga lebih sering kita membaca bismillahi awal wal akhiru. Karena kita lupa membaca bismillah di awal, maka kita membacanya di akhir. Itu tanda bahwa orang itu atau manusia itu siapapun juga sangat sulit untuk
tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angka demen terpacu baca Quran. Ketika kita rajin baca Quran, jangan sombong jemaah rahimakumullah lagi bini. Karena disitulah Allah mencintai kita. Pada saat kita lupa banyak, di situ kita diingatkan. Ini dia parandik terpacu. Jelas? Demen tertaik jok masjid setiap subuh solat berjamaah. Oh, sudah puas saya. Surga yang mana Allah akan taruh saya nanti? Jangan. Urusan pahala, urusan surga biar Allah yang atur. Urusan apa kita sebagai hamba Allah? Urusan kita hanya beribadah lillahi ta'ala. Jelas nih? Sehingga jangan pernah ada yang menghalangi kita untuk ibadah. Salah satu contoh misalnya motor di pelot dia minta berangkat leka. Nindik gara-gara motor mati niki, Tuhan. Kemudian kita marah-marah, terkikis pahala yang kita akan dapatkan itu. Karena hati-hati orang yang coba belajar mendekatkan diri kepada Allah, banyak sekali ujiannya. Coba bersila. Apalagi mohon maaf, wah tidur lepakan terus terpacu, apa angkat batur? Ustaz, dia ni. Kemudian apa dia bilang? Arak tahu ni tejok masjid solat asar, biar melai roh ni. Arak sama rak ni ke berketuan lek bok-bok ni ke? Niki contoh ujian tentang kesabaran dalam taat. Dia tahu kita akan berangkat pergi ke masjid lagu berketuan biar mulai zikir ni. Saya ingat saya berketopo. Subhanallah. Inilah akhir zaman jamaah rahimakumullah. Sehingga tidak lagi kita butuh, tidak lagi kita perlu membahas tentang sesuatu yang tidak perlu dibahas di dalam agama kita. Perdebatan-perdebatan yang kiranya akan sia-sia dalam ibadah kita. Maka kita jagalah diri dengan sama-sama mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aniki. Coba kita kembali kepada hadis tadi. Pemuda ini bertanya tentang, ya Rasulullah, aku solat 5 waktu. Lalu aku puasa di bulan Ramadan. Kemudian aku menghalalkan yang dihalal, aku melaksanakan yang halal yang dihalalkan Allah dan Rasulnya. Aku tidak melakukan atau menjauhi sesuatu yang haram yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Apakah pantas aku masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab dengan cepat dan dengan lantang, "Na'am," kata Nabi, "kamu pantas masuk ke dalam surga." Sehingga kebaikan-kebaikan ini teramatlah banyak jamaah rahimakumullah. Tetapi kadang-kadang hati kita yang susah menerima kebaikan. Salah satu contoh saja, contoh kecil dalam kehidupan tiang pelunggum sami. Kenapa kita makan bersama dengan istri anak kita? Terus besok ima beriuk sikit telak kan? Disitulah timbul kasih sayang yang tidak dirasakan oleh masyarakat kota. Besok ima beriuk, dia nak ada idap sedangkan kota. Suami bekerja, istri bekerja. Suaminya pulang malam, istrinya pulang pagi. Ada yang berangkat malam, ada yang berangkat pagi. Susah mereka untuk bersama. Ada salah satu contoh jamaah rahimakumullah. 112 juta gaji sebulan menjadi teknisi di sebuah perusahaan. Lagu bilang jelon inem bodrek. Setiap hari dia minum bodrek, dia pinang-pinang diri dia mendatang balik. Kemudian yang satunya Allah kasih lagi kekayaan yang luar biasa. Lagu nenten berdua bija, dan berdua zuriat. Kemudian dia berangkat haji 2 orang ini, pakai plus.
Yang begitu setor langsung berangkat. Kira-kira ongkosnya pada waktu itu masih 120 juta. Sekarang sudah 250 paduannya, 250 juta. Bahkan 200 selai, 225 okay? Satak selai. Singkat cerita, dia berdoa di hadapan Allah di Ka'bah. Kemudian ketika dia wukuf di Arafah, dia berdoa di tempat-tempat mustajabah. Ketika dia bermalam di Mina juga dia berdoa. Ketika melempar jumroh dia berdoa, ya Allah, apa yang salah dalam hidupku ini ya Allah? Aku ini bergelimang harta tetapi tidak memiliki ketenangan sama sekali dalam kehidupanku. Lalu seketika itu ketika dia tertidur, pada saat dia wukuf, dia didatangkan oleh orang berpakaian putih. Yakinlah dia bahwa yang datang itu adalah malaikat. Lalu dia katakan bahwa kamu dan keluargamu setiap diberikan nikmat tidak pernah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mara isal dinarak terima kasih. Contoh, kalau pelonggoh diberikan sesuatu, isi semeton atau isi anak, apa yang harus kita ucapkan kepada anak kita? Endeng tolong nak, mati air no sekedi. Ending tolong mati listrik. Apakah pernah kita ingat begitu? Minta tolong, lalu kita setelah dimatiin kita ucapkan terima kasih nak. Betapa pendidikan karakter ini luar biasa. Lalu apa yang ada dalam perasaannya? Ya anggap naku sedang toak nih ini. Kan jarang kita pikirkan. Begitu juga permisalan yang lebih tinggi kepada Allah ketika kita diberikan nikmat yang begitu besar. Apa susahnya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berbeda dengan para wali jamaah. Tapi yang penyakit alhamdulillah. Tapi yang musibah alhamdulillah. Ini tu menuju berat lalu nikah. Kadang-kadang ice selesai bekelor lupa dia baca ucap alhamdulillah. Unin. Si belik-belik ni angkat kentera. Mundik ucap alhamdulillah. Nah itu. Sederhana padahal jamaah rahimakumullah. Lalu yang satunya bermimpi sama-sama tidur. Lalu dalam tidurnya dia berjumpa dengan orang yang berpakaian hitam. Lalu mengatakan bahwa kamu kesini bukan dengan harta yang halal, tetapi kamu diterima oleh Allah dengan cara yang baik. Nah, lek deriki tu yang baik kesimpulan bahwa perkara apapun yang kita pakai berangkat haji niki bukan urusan kita. Paham tu maksud? Artin kalau kita pakai misal contoh arak dengan berangkat sebab hasil jual toak. Mohon maaf niki. Ada niki jamaah kita yang berangkat dari hasil jual toak. Ya. Ah itu. Tapi apa yang dia alami di sana tidak usah kita tanya jamaah rahimakumullah. So uzon yang timbul dia berhaji sin jual tuak haji sayaran haji Farhan Malik kuning. Udah Allah yang memberikan nilai ini ke apakah kita berhak menjadi hakim untuk orang lain? Tidak. Yang ada hanya kita memberikan doa kepada jamaah itu supaya dia mendapatkan hidayah. Sehingga kata Nabi SAW di akhir zaman kelak, hati-hati banyak orang yang mencari akhirat, tetapi di belakangnya dia mencari dunia. Sebaliknya banyak yang mencari dunia tetapi dia mencari akhirat. Mana contoh berdagang delik stamplat. Nasi piran niki mak rubin. Jujur. Nasi piran niki nasi watelu jelu beruk masak anakku ni. Nah ni dengan PT dunia dengan PT dunia lagu PT akhirat.
jual buah-buahan. Ya bagus, ya solah ni buah-buah niki, solah. Ambil buktiin, sila rasa dulu. Buka dulu. Sak terasa niki ya solah, sak terbungkus niki ya berap. Ya sepat. Loe marak niki. Ini orang yang mencari dunia tidak menghiraukan akhirat. Siapa yang mencari dunia dan akhirat? Ya bagus niki lamun tedek nyadu tulakan malik. Betul ternyata dia manis buah itu. Dan dia jujur jualan. Apa yang dia lakukan itu ikhlas untuk mencari rezeki anak istrinya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mencari dunia tujuannya akhirat. Adapun orang yang mencari akhirat, mendapatkan akhirat adalah orang yang senantiasa mengikhlaskan hati. Apapun yang dia lakukan semuanya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selapun terjadi niki sebab Allah, tidak mungkin tanpa digerakkan oleh Allah tidak terjadi. Akan terjadi sebab apa? Allah yang menggerakkan segala sesuatu. Ada saudara kita yang dulunya hitam sekarang menjadi taubat, syukur, alhamdulillah. Ndak muni macam-macam, muni-muni salah beli. Nani je kamu jari mustaz, lain je kamu berengkek, muni salah, jangan. Sakit hatinya. Dulunya misalnya dia seorang yang rajin sholat, sekarang ketika dia sudah punya toko lepekan niki engkah ya makam dia mau sembahyang, tahu ni terrepot surat tali, doakan dia supaya dapat hidayah. Jangan sampai kamu ni je sak labah wah ni. Jangan. Jelas niki? Jangan. Doakanlah yang terbaik. Sehingga terakhir sebelum kita buka tanya jawab, Nabi SAW ditanya, amalan apa yang terbaik dalam kehidupan ini ya Rasulullah? Nabi menjawabnya adalah husnudzon, berprasangka baik. Lagu Arab berketuhan jamaah tiang pengangguru husnudzon lalu kata tipu-tipu diri uni. Tertipu-tipu diri. Mau berembe niki kalau seperti ini. Apa bedanya curiga dengan suuzon? Apa beda curiga dengan berprasangka buruk? Curiga itu lebih kepada kehati-hatian. Sementara suuzon mendahulukan sesuatu yang belum dilakukan oleh seorang itu. Contoh, ya sugih dia, ya nyam tuyul dia. Suuzon. Lah kejelap entek ekonomi batur dia. Ya watir kan. Ya tak apa tu le bawa gunung Semeru unin misal. Niki namanya suuzon. Berbicara sesuatu yang belum tentu betul. Berbicara sesuatu yang belum tentu benar. Nah ini yang terjadi makin niki jamaah. Berpecah belah umat ini karena kita berbicara sesuatu yang tidak kita tahu. Maka kuncinya adalah berprasangka baiklah. Husnuzon, berprasangka baik. Kalau ada kesalahan, tegurlah dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Al-Quran memberikan tata cara yang baik bagaimana kita melaksanakan kegiatan dakwah, melaksanakan kegiatan komunikasi setiap hari niki dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Sila mara usin sabaruk ni ke kita akan buka pertanyaan. Nggih, sila udah. Mic ni. Sangat kebutuhan ini seputar apa yang disampaikan maupun yang dibuat. Silakan. Sila. Beng mic ni ke bawah. 2 atau 3 saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang bertanya di luar negeri. Ya.
Ya, ya. yakni tentang seketika melaksanakan ibadah haji, ya, seorang yang terkenal yakni Abu Hanifah di antara 4 imam itu. Ya. Ternyata setelah dia melaksanakan ibadah haji, dia mau ingin bersihkan supaya dia keluar dari manasik haji. Kemudian supaya mengajarkan mereka di dalamnya, karena tadi seorang yang syukur yang banyak ceritanya ini. Mudah-mudahan di kesempatan ini dia akan ada untuk yang ketemukan masalah ini dalam satu buku. Imam Abu Hanifah ini juga orang yang bukan syukur, bahkan yang mengaku ini menurut saya bukan syukur. Ya Allah, heran karena kalau kita ini itu yang kita laksanakan ketika kita keluar dari masalah masing-masing. Yang kita tanyakan siapakah yang disebut dengan mantap pertama ini. Begitu dia terkenal sehingga Abu Hanifah menjurus saja. Padahal kalau kita menelusuri, kenapa Abu Hanifah ini kalau masuk pakai antara imam-imam ini? Ya. Kenapa dia menjurus dengan mantap pertama? Itu yang dia tanyakan. Apakah dia termasuk sahabat atau lebih terkait? Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dulu nggih? Nggih, langsung sikit-sikit dulu. Aden nggih. Atok bin Rabbah. Abu Hanifah ini namanya yang sering kita kenal Imam Muhammad bin atau Imam Hanafi, ya, Abu Hanifah. Hidup sekitar 230 Hijriah. Dia yang paling tua di antara imam mazhab yang 4. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal, lahirlah Imam Syafi'i. Ya. Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik yang punya kitab Muwatta' ini. Al-Muwatta'. Imam Malik berguru di Imam Abu Hanifah, meninggal Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Jadi ya sikit niki. Ya satu gantuk. Kemudian ketika Imam Malik sudah meranjak tua, ya, tidak lama kemudian muncullah Imam Hambali, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Yang kita kenal kitabnya ada namanya Musnad Ahmad. Kitab hadis Musnad Ahmad. Nah, 4 ini barulah setelah itu sekian lama, yang 3 ini sudah tidak ada, tinggal Imam Hambali, Imam Ahmad, baru lahir Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim, kemudian yang ngarang Kutubus Sittah, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan lain sebagainya. Itu satu sezaman, satu masa. Sejarah Atok bin Rabbah, dia ini seorang wali Allah, seorang aulia Allah yang disembunyikan Allah. Jadi sebenarnya kelihatannya keluar dari kisah itu, ya, di kisah yang dicerita buku itu. Saya pernah membacanya di dalam satu buku kisah ini, ya, yang berkaitan dengan Imam Abu Hanifah itu. Jadi kelihatan syariatnya dia keluar dari manasikul hajj, tata cara haji. Tetapi secara hakikat dia tidak keluar dari manasikul hajj.
Hanya saja di dalam kisah itu ya terpotong di kisah itu bahwa dia khawatir nanti setelah dia selesaikan ibadah haji dia tidak berjumpa dengan Atha bin Rabbah ini. Siapa Atha bin Rabbah ini? Salah satu di antara tabi'in ya. Jadi kalau yang melihat sahabat niki yang melihat Nabi namanya sahabat. Si bedait kanca sahabat niki namanya tabi'in. Si bedait kanca tabi'in niki namanya tabi'in. Ini kemudian yang disampaikan Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baik waktu atau zaman manusia adalah zamanku. Tsumma yalawnahum, kemudian setelahku khulafaur rasyidin, tsumma yalawnahum, kemudian setelahku tabi'in, tsumma yalawnahum, kemudian tabi'in dan tabi'in. Itu dalam rangka Nabi, Bapak, mereka melakukan itu dalam rangka mengambil berkah. Jadi contoh, arak gurunda nih di masjid niki. Ini maksudnya cerita itu. Kemudian pelonggoh mau sholat sunat. Takzim kepada guru wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Takzim kepada guru wajib atau tidak? Wajib. Niki sholat sunat. Maka pelang sholat sunat niki dia salaman kepada gurunya. Lebih kurang seperti itu kesimpulannya. Jadi bukan dia meringkas manasikul haj atau merusaknya, tidak, tetapi dia khawatir tidak dapat mengambil berkah. Jelas niki? Jadi jangan sampai bagus pertanyaan itu ditanyakan, kita mengambil kesimpulan sendiri bahwa wah ini sedak manasikul haj, padahal dia sendiri adalah imam mazhab misalkan. Bagus pertanyaannya, Pak. Oke. Sampun jelas niki? Nanti kita jelaskan di kesempatan yang lain tentang cerita kisah tentang Imam Malik yang berguru kepada Abu Hanifah. Ya. Sila pertanyaan kedua. Nggih. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Nah ini bagaimana sementara itu sangat jelas sehingga timbulnya masalah dengan adanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi ya perbedaan, ada yang mengatakan tanggal sekian, tanggal sekian. Idul Adha dek pada mara Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu ditentukan karena awal Ramadan, kan? Karena awal Ramadan dan akhir Ramadan. Sementara Idul Adha ditentukan dengan puncak daripada ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah pada saat wukuf, ya, wukuf di Arafah. Perbedaan waktu Mekah dengan tiang Pelonggom Sami lihat deriki berapa jam? 5. Ya, 5 jam betul ya? 6 ya, 6 jam kalau kita. Karena kita waktu Indonesia Tengah. Ya. 6 jam kalau di kita. Itu berbeda 6 jam. Makanya biasanya kita sudah sholat Jumat di sana baru. Kamar nikah. Berarti puncak haji itu bisa bergeser berapa jam? 6. Idul Adha bergeser 6 jam dari puncak wukuf di Arafah.
adanya teknologi yang menentukan bahwa hari ini, mohon maaf, itu juga tidak menjamin dia sahih, menjamin dia benar. Tetapi ayat jelas menyatakan bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah yang harus kita ikuti. Perkara kita yakin dan tidak, serahkan kepada yang berwenang. Kamar nikah. Karena apa? Setiap kebijakan yang dikeluarkan, misal sopir pak, penumpang tidak akan ditanya mana SIM dan STNK. Ini logikanya. Yang ditanya siapa? Sopir. Kernet ketuaan atau ndek? Ndek. Sopir yang ditanya mana SIM dan STNK. Kemarin saja kita merinding, coba mohon maaf. Idul Fitri yang kemarin, kita puasanya belakangan, Idul Fitrinya barengan, iya kan? Ada jamaah tiang tuh balik kena menit paling demen ke tiang je. Amun bau mudian paling mudi untuk beli puasa paling julun dari raya ni. Ya, itu apa? Siapa yang akan bertanggung jawab? Yang bersangkutan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Karena dia disumpah di bawah Al-Quran. Ikuti saja tanggal yang ada, keputusan yang ada. Tidak usah kita bingung. Yang akan bertanggung jawab nanti yang memiliki kebijakan. Mohon maaf. Yang punya kebijakan. Jelas? Ya. Jelas niki? Ya, baik. Mungkin cukup ya, Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan mungkin perpendek materinya, perbanyak tanya jawabnya nanti ya. Insyaallah pada pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sama-sama bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan jelo Ahad niki, karena hari pertama dalam Islam sebenarnya hari Minggu. Kalau hari Senin itu hari Masehi. Makanya namanya bukan Minggu kalau di kita, namanya Ahad, hari pertama. Mudah-mudahan hari pertama ini dibukakan rahmat, pintu hidayah dan berkah untuk kita semua, dan semua yang belum berhaji dan umroh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan untuk setor, diberikan kemampuan untuk berangkat min haitsu la yahtasib, dari apa yang kita tidak sangka dan duga-duga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya Allah wa yassartaha ya arhamar rahimin. Fayassir lana umurad dunyana wa umurul akhiratana ya Allah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sya'yahum sya'yan madhkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin, nas'aluka Allah ta'ala azza wa jal bimanasikil haji wal umrah bi Makkah ila al-Madinah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jama'na hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha
تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين فضلك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا ولهم الفاتحة. آمين 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 اللهم آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.